Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 MIA MA plus Abu Hurairah Mataram yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Ana akan mencoba menjelaskan kelanjutan materi tentang jaringan ya. Materi yang berikutnya ini Ana akan jelaskan tentang jaringan hewan. Nah, jaringan hewan secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 bagian ya. Yang pertama disebut dengan jaringan epitel. Kemudian yang berikutnya jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, untuk jaringan epitel dikelompokkan menjadi 5 di sini ya. Ada jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus, jaringan epitel silindris, jaringan epitel transisional, dan jaringan epitel kelenjar. Sementara untuk jaringan ikat bisa kita bedakan menjadi 4 bagian di sini. Yang pertama jaringan ikat biasa, kemudian jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Untuk jaringan otot dibedakan menjadi 3. Ada otot halus, otot lurik, dan otot jantung. Sementara jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau sering disebut dengan neuron. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Yang mana fungsi dari jaringan epitel ini adalah pertama sebagai perlindungan atau proteksi. Yang kedua mencegah penguapan air. Yang ketiga sebagai reseptor sensoris. Yang keempat pertukaran gas-gas. Yang kelima pelepasan bahan-bahan buangan, dan terakhir adalah sebagai absorpsi atau penyerapan. Ciri-ciri dari jaringan epitel bisa kita lihat di sini ya. Terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, terkadang bentuknya tidak teratur. Yang kedua, ciri dari jaringan epitel, sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Yang ketiga, memiliki daya regenerasi tinggi, maksudnya pembelahan selnya itu cukup tinggi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, beberapa jenis jaringan epitel memiliki tonjolan yang disebut dengan mikrofili. Kemudian yang terakhir tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Nah, jenis-jenis jaringan epitel bisa kita lihat di sini. Sudah kita bahas sekilas tadi di awal. Nah, jenis yang pertama adalah jaringan epitel pipih. Ini pun dibagi menjadi 2, ada pipih selapis. Ini bisa kita lihat gambarnya ya. Kemudian ada epitel pipih berlapis banyak. Bisa kita lihat di sini. Nah, biasanya epitel pipih selapis ini terdapat pada endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman, dan alveolus paru-paru, dan lain-lain. Sementara epitel pipih berlapis banyak terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, dan lain-lain. Ini bisa kita lihat untuk yang selapis ya. Bisa kita lihat di gambar gitu ya. Sementara yang berlapis banyak ini ya. Jadi lapisannya banyak begitu ya, berlapis-lapis. Yang kedua, jenis dari jaringan epitel adalah epitel kubus atau kuboid. Ini pun dibagi menjadi 2 juga seperti epitel pipih gitu ya. Nah, untuk kubus dibagi juga menjadi epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak. Untuk epitel kubus lapis banyak ditemukan pada kelenjar, baik pada bagian sekretori maupun saluran keluarannya. Sementara epitel kubus berlapis banyak terdapat pada bagian tubuh untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Misalnya kelenjar, keringat. Bisa kita lihat. Jadi kalau yang pipih tadi tipis begitu ya, tapi kalau yang kubus ya bentuknya seperti
seperti kubus seperti ini ya. Ini yang selapis, ini yang berlapis banyak. Jadi terdiri atas beberapa lapisan. Kemudian yang ketiga ya, dari macam jaringan epitel bisa kita lihat di sini adalah jaringan epitel silindris. Jadi seperti tabung ya, atau ya silindris lah. Seperti ini ya. Tabung-tabung gitu. Nah, epitel silindris juga dibagi menjadi dua ya. Ada epitel silindris selapis dan epitel berlapis banyak. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Untuk epitel silindris selapis, bisa kita lihat di gambar ini ya. Nah, epitel silindris selapis bersilia terdapat pada uterus. Jadi silia itu maksudnya rambut getar seperti ini ya. Ya, silia. Ductus deferens dan bronchus intrapulmoner dan lain-lain. Sementara epitel silindris selapis tidak bersilia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan. Ini kita bisa lihat. Jadi kalau yang bersilia memiliki rambut getar berat ya, seperti ini. Sementara kalau yang tidak bersilia tentunya tidak memiliki rambut getar. Ini yang epitel silindris selapis tidak bersilia. Nah, kemudian epitel silindris berlapis banyak terdapat pada uretra, faring, laring, trakea, dan kelenjar ludah. Di sini kita lihat ya, jadi epitel silindris berlapis banyak berarti apa? Epitel silindrisnya memiliki banyak lapisan di situ. Kita lihat di sini ya. Kemudian yang berikutnya dari jaringan epitel adalah jaringan epitel transisional dan jaringan epitel kelenjar. Untuk yang transisional dari apa namanya, asal katanya kan transisi, jadi peralihan. Jadi epitel ini adalah peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak. Terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam, misalnya sistem urinaria. Sementara kalau jaringan epitel kelenjar dibagi menjadi dua di sini ya, ada kelenjar eksokrin dan endokrin. Jadi eksokrin ini kan biasanya menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh. Kalau endokrin menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limfa. Ini bisa kita lihat ya, kalau yang transisional bisa dilihat di sebelah kiri ini ya. Jadi transisi antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak. Sementara epitel kelenjar bisa kita lihat di sini, salah satunya adalah epitel kelenjar endokrin ya. Oke, yang kedua, setelah jaringan epitel kita bahas, jaringan pada hewan yang kedua yang kita perlu juga untuk ketahui adalah jaringan ikat ya, jaringan ikat. Nah, kita lihat di sini. Jaringan ikat memiliki fungsi yang pertama, pengikat dan penyambung antar jaringan. Yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Yang ketiga, penyimpan energi. Yang keempat, pertahanan tubuh terhadap invasi bibit penyakit. Jadi kalau terserang oleh berbagai penyakit, jadi ini adalah salah satunya berfungsi sebagai pertahanan. Kemudian yang kelima, pelindung suatu organ, dan terakhir transport cairan tubuh. Kita akan bahas lebih detail tentang jaringan ikat, yang mana jaringan ikat ini memiliki komponen. Setidaknya ada 3 komponen yang perlu diingat ya. Yang pertama adalah terdiri atas sel, yang kedua serabut, dan zat dasar. Bisa dilihat di sini jaringan ikat ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat selnya terdiri atas sel lemak, sel emas, dan
sel plasma dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian serabut ya. Penyusun yang kedua serabut pada jaringan ikat dibedakan menjadi 3. Ada serabut kolagen, yang kedua serabut elastin, dan serabut retikulum. Nah, untuk serabut kolagen bisa kita lihat di sini ya. Jadi serabut yang paling dominan di jaringan ikat atau paling banyak gitu ya. Berwarna putih dan lentur, bersifat fleksibel. Kemudian contohnya ini di sini adalah tendon ya. Kemudian serabut elastin. Nah, strukturnya lebih halus, berwarna kuning dan elastis. Kemudian contohnya bisa kita lihat pada kulit dan paru-paru. Kemudian yang ketiga dari serabut pada jaringan ikat adalah serabut retikulum. Biasanya serabut retikulum ini serabut yang paling halus dan bercabang membentuk jala. Fungsinya adalah memberi kekuatan dan sokongan. Kemudian penyusun yang ketiga zat dasar. Jadi zat dasar ini komposisinya berupa molekul organik, garam, dan air. Fungsinya apa? Sebagai zat pengisi ruang antar sel dan antar serabut pada jaringan ikat. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jaringan ikat bisa dikelompokkan juga menjadi 4 bagian. Di situ ada jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan penghubung. Nah, jaringan ikat biasa dibagi menjadi 2. Ada jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan ikat khusus dibagi menjadi 2 juga. Ada jaringan ikat retikuler dan jaringan adiposa. Kemudian jaringan ikat penyokong bisa kita lihat di situ ada jaringan tulang ya. Dan untuk jaringan penghubung dibagi menjadi 2, ada jaringan darah dan jaringan limfa. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian jaringan yang berikutnya, yang ketiga dari jaringan pada hewan adalah jaringan otot. Kemudian jaringan yang berikutnya, yang ketiga dari jaringan pada hewan adalah jaringan otot. Nah, otot ini tersusun dari sel-sel atau serat otot, atau sering juga disebut dengan miofibril, yang tergabung dalam berkas-berkas. Kemudian sel otot ini memiliki membran plasma yang disebut dengan sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Miofibril atau serat otot gitu ya, terdiri atas satuan-satuan lebih kecil yang disebut dengan miofilamen. Nah, miofilamen tebal mengandung miosin, sementara miofilamen tipis mengandung aktin. Setiap miofibril memiliki pita gelap dan pita terang yang disebut sarkomer. 3 macam jaringan otot, ada jaringan otot polos, jaringan otot rangka atau lurik, dan jaringan otot jantung. Ingat ya, jaringan otot itu dibagi menjadi otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Ini otot polos yang bagian atas, di bawahnya otot lurik, dan paling bawah otot jantung. Ini berbeda ya. Nah, apa bedanya bisa kita lihat di sampingnya. Untuk otot polos, lokasinya pada organ-organ dalam seperti usus, lambung, uterus, kantong kemih, dan pembuluh darah. Kemudian bentuk selnya seperti gelendong dengan ujung meruncing. Kemudian inti selnya itu satu, kemudian letaknya di tengah. Kemudian tidak memiliki serabut-serabut melintang sehingga terlihat polos. Kontraksinya di luar kemauan kita atau bisa disebut dengan involunter ya. Involunter kurang n-nya. Kemudian yang berikutnya otot lurik. Otot lurik melekat pada rangka atau otot rangka gitu ya. Bentuk selnya silinder memanjang. Kemudian inti selnya banyak
di bagian tepi sarkoplasma. Jadi letaknya di bagian tepi sarkoplasma. Memiliki serabut-serabut melintang seperti lurik. Fungsinya menggerakkan rangka, ya. Dan kontraksinya dikendalikan oleh kemauan kita atau volunteer, ya. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah otot jantung. Ini sebenarnya mirip dengan otot polos, ya, bersifat involunter. Nah, biasanya karena disebut otot jantung yang letaknya di mana? Di jantung. Atau sering juga disebut sebagai otot polos yang letaknya di jantung. Nah, bentuk selnya mirip otot rangka seperti lurik, gitu ya. Bentuk selnya mirip seperti otot rangka seperti lurik, tapi inti selnya, ya, mirip seperti otot polos di tengah sarkoplasma. Kontraksinya terjadi secara terus-menerus tanpa kita sadari, sama dengan otot polos tadi, ya, bersifat involunter. Gitu. Bisa dipahami, ya, perbedaan antara otot polos, kemudian otot jantung, dan otot lurik. Oke, yang terakhir, ya, yang terakhir dari jaringan pada hewan, kita akan mempelajari tentang jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini memiliki fungsi menghantarkan rangsang dari luar tubuh menuju pusat saraf atau meneruskan perintah dari pusat saraf ke organ. Jadi seperti yang sudah disinggung di awal, komponennya terdiri atas sel-sel saraf atau disebut dengan neuron. Kemudian yang berikutnya, komponen neuron terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson, gitu ya. Bisa kita lihat di samping, ya, gambar dari sel saraf. Kemudian sinapsis adalah celah yang menghubungkan ujung akson dengan ujung dendrit atau organ. Ini beberapa hal yang perlu diketahui tentang jaringan saraf, ya. Kita lihat di sampingnya ada sel saraf atau neuron. Ini, ya, disebut dengan nukleus atau inti sel. Kemudian ini badan sel. Ini adalah dendrit. Kemudian ini kita bisa lihat akson, ya. Kemudian ada selubung myelin, nodus Ranvier, dan sebagainya bisa dilihat di gambar ini. Nah, materi selanjutnya untuk pengayaan adalah organ pada hewan. Seperti yang sudah disinggung tadi, jaringan itu kan terdiri atas sel yang memiliki fungsi dan tugas yang sama. Ada 4 tadi yang sudah kita ulas. Nah, organ pada hewan juga seperti itu. Jadi organ pada hewan ini terdiri atas jaringan yang melakukan fungsi tertentu, ya. Jadi sekumpulan beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Misalnya di sini kita lihat, ya, ada lambung. Jadi di lambung itu lengkap sebenarnya, ya. Beberapa jenis jaringan penyusun hewan ada pada lambung. Tidak hanya di lambung, juga ada di jantung, paru-paru, dan sebagainya. Jadi organ pada hewan terdiri atas berbagai macam jaringan. Begitu juga dengan sistem organ pada manusia. Jadi sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Nah, sistem organ pada tubuh manusia juga banyak sekali, gitu ya. Ada sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem limfa, pencernaan, pernapasan, ekskresi, kemudian hormon, sistem saraf, indera, reproduksi baik pada laki-laki maupun betina, gitu ya. Laki-laki maupun perempuan, jantan ataupun betina. Mungkin demikian yang bisa Anda sampaikan, ya, tentang jaringan pada hewan, gitu ya. Setidaknya ada 4 jaringan yang perlu antum ingat, ya, pada hewan. Apa saja tadi? Siapa yang masih ingat? Yang pertama adalah jaringan epitel, ya.
Yang kedua jaringan apa? Jaringan ikat. Yang ketiga jaringan otot dan jaringan saraf. Itu yang perlu Ana tekankan, dan semoga apa yang Ana sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Insya Allah kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.